Lah kalau sudah diketahui ini ada proses peminjaman ke bank, terus kemudian macet, kalau itu dilelang ya sudah, mau apa dikata, kan begitu. Kalau semakin ini dikejar nanti malah tidak akan bisa ngopeni anak-anak. Sidang sengketa hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan setelah pihak kuasa hukum Sarwendah menunjukkan bukti bahwa rumah mereka akan disita dan dilelang di tengah persidangan. Menanggapi hal ini, seorang netizen yang budiman dengan akun @sivanurkedirireal justru balik mengkritisi langkah tersebut, menilai bahwa persoalan rumah yang disita akibat gagal bayar cicilan bank bukanlah pelanggaran hukum dan sejatinya tidak ada kaitannya dengan inti persidangan, yakni pemenuhan hak asuh anak bagi Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Netizen yang berbakti tersebut mempertanyakan mengapa sidang yang seharusnya berfokus pada hak asuh anak justru melebar ke berbagai isu lain seperti dugaan perselingkuhan, penyitaan rumah, hingga persoalan pinjaman online yang dinilai tidak relevan dengan tujuan awal persidangan. Ia menyayangkan proses hukum ini seolah menjadi tontonan publik yang membingungkan, sembari menegaskan bahwa fokus utama seharusnya tetap pada hak seorang ayah untuk bertemu anak-anaknya, bukan pada persoalan finansial yang menurutnya di luar konteks perkara. Kuasa hukum Mbak SW menunjukkan bukti rumah itu akan disita dan dilelang. Dalam hal ini sebenarnya kalau kita ketahui dari awal Ruben Onsu ini membawa perkara ini di persidangan atau didaftarkan ke pengadilan agama untuk disahkan atau diambil keputusan untuk hak asuh anak ataupun keputusan di mana si Ruben Onsu ini mendapatkan haknya sebagai bapak. Intinya kan seperti itu ya. Nah, yang di sini yang ditunjukkan oleh pengacara si Ruben ini adalah bukti-bukti video-video yang mengarah si Ruben Onsu ini melakukan contoh kayak perselingkuhan, terus kemudian menunjukkan rumah itu telah dilelang, disita, bla 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 bla, kan begitu. Ini kalau kalian melihat rumah dilelang, rumah disita, itu it's okay, itu bukan pelanggaran hukum. Memang gak bisa bayar, mau apa, gagal bayar ya sudah, dilelang di ini ya apa ya sudah. Lah kalau pihak Ruben pihak si Sarwendah ini mau menuntut atau bagaimana, lah ini kan rumah udah dilelang dari pernikahan, ya kan? Dan itu bukan utang piutang antara Ruben Onsu kepada mantan bininya. Lah ini kan memang yang namanya gono gini, katakanlah seperti itu. Lah kalau sudah diketahui ini ada proses peminjaman ke bank, terus kemudian macet, kalau itu dilelang ya sudah, mau apa dikata, kan begitu. Kalau semakin ini dikejar nanti malah tidak akan bisa ngopeni anak-anak, kan begitu ya. Ini kan hak asuh anak nih yang dipermasalahkan. Kok larinya ke perselingkuhan, larinya ke rumah mau disita, gagal bayar, terus pinjol ini dan itu, ini ngapain sih? Orang yang dilihatnya orang diberikan tontonan yang kayak begini kan akhirnya mengira-ngira, ya kan? Iki ngono sajane ngono sidang perceraian yang tertunda atau piye? Wis pegat sajane. Kan mumet ya. Hak asuh anak tetapi dalam persidangan membuktikan adanya perselingkuhan, terus kemudian lelang, terus kemudian pinjol, terus kemudian ini dan itu. Apa hubungannya dengan hak asuh anak? Atau apa hubungannya dengan seorang bapak pengen menemui anak-anaknya? Nggak boleh. Apa hubungannya dengan rumah ini dan itu? Aneh dan aneh, bin lucu, bin ajaib. Yuk mari halang ini kira jiwa gosipku meronta-ronta tuh yuk. Jan media sosial kian jane gawe wong senep. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan sama si Wen ini udah bagus, bisa baik-baik, kok malah jadi kayak perang dunia ketiga jadinya. Kenapa bisa begitu jadinya?
Kasihan tuh anak-anak lu yang harusnya dia hidup damai berkelima harta, malah harus mendengarkan pertikaian kedua orang tuanya dengan jejak digital yang berbagai macam keburukan orang tuanya. Netizen Indonesia harus tahu gemes gak sih ngelihat orang yang gak tahu diri dan juga gak tahu terima kasih. Apa gak inget gitu loh ya, dulu bapaknya cuma seorang montir, ibunya cuma seorang tukang kue yang dititip-titipin. Terus tinggal di satu rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga. Umpek-umpekan gak tuh? Terus udah miskin diangkat derajatnya menjadi kaya raya, sampai punya mall di rumah, minimarket apa mall di rumahnya. Sudah jelek, udah dipermak, dibiayai, sekarang jadi cantik jelita. Kurang apa lagi? Oh iya, ternyata kurang bersyukur dan kurang berterima kasih dan kurang tahu diri. Sebenarnya kita tuh bingung banget gak sih guys sama masalahnya si Endah dan Ruben ini. Kok kayaknya dari kemarin tuh gak kelar-kelar dan masalahnya itu malah tambah melebar kemana-mana sampai menyangkut pautkan ke masa lalu mereka yang udah selesai. Dan yang jadi pertanyaan aku, setelah huru hara ini semua, emang si Ruben tetap nggak dikasih tuh jatahnya 3 hari dia bersama anaknya? Kan yang jadi pertanyaan itu kenapa gitu ya kan? Kenapa anaknya kok nggak dikasih ketemu sama bapaknya? Padahal kan sebenarnya urusannya sesimpel itu. Yang diminta Ruben juga cuman kumpul sama anaknya 3 hari dalam seminggu itu aja. Kan kita jadi kayak curiga gitu ya. Kenapa sih kok kayaknya si Endah ini ketakutan banget kalau anaknya itu sampai kumpul sama bapaknya? Apa ada sesuatu yang disembunyiin atau ada sesuatu yang ditauin sama anaknya, mungkin nanti takut dibocorin ke ayahnya atau apa gitu loh. Kita kan juga jadi bertanya-tanya, jadi pikiran kita tuh jadi liar gitu loh. Dan menurut aku kemarin bener banget itu pernyataan KPAI kalau pengen nemuin anaknya si Endah ya kan. Ya kita tanya aja, toh mereka juga sudah besar, sudah bisa diajak komunikasi, sehat secara mental, secara fisik. Dan kalau sampai KPAI turun tangan minta surat untuk ketemu sama anak-anaknya dan si Endah ini tidak memperbolehkan, kayaknya ya bakalan jadi tambah panjang lagi masalah ini, tambah besar lagi masalah ini. Kenapa gitu ya kan? Ya udah sih, kasih aja ketemu gitu. Ya seperti yang aku bilang kayak kemarin-kemarin, 3 hari kasih ke bapaknya, lu bisa leha-leha, lu bisa mesra-mesraan sama si CEO lu itu. 200 juta juga lancar. Di era zaman begini 200 juta mah gede banget itu. Coba sekarang lu live 30 menit, dapat nggak 200 juta? Aku yakin sih enggak kalau sekarang ini ya. Memang kenapa kalau rumahnya mau dilelang? Apa itu dosa? Memang cuma dia doang yang rumahnya mau ditarik karena nggak sanggup bayar cicilan. Banyak tuh, ada jutaan orang kayak gitu. Memang dosa. Yang dosa itu yang tetap meres. Kalau memang rumahnya bermasalah, datang debt collector, datang preman, kenapa masih betah di situ nge-live cari duit sama si Koko Mangga 2. Abis itu saya ini keluar dari rumah bukan karena diusir, bukan karena nggak enak sama netizen, karena rumahnya mau dilelang. Loh, kenapa nggak dari dulu-dulu? Gue nggak bakal betah tinggal di rumah, happy ketawa-ketawa, bikin podcast mesum-mesum sama si Papi Chrat dan main kuda-kudaan sama anak-anak di atas pangkuan Papi Chrat itu. Kalau gue tahu setiap hari preman datang, pinjol datang, nagih utang, gue nggak bisa ketawa, say.
gue mendingan sewa rumah susun di Tanah Abang. Itu logikanya. Jadi ini blunder banget. Dan untuk masalah lelang rumah dan surat dari bank itu datang untuk melunasi, itu nggak dosa. Kecuali si onsen itu kabur. Ya, onsen itu nggak bisa dicari. Bisa dicari kok, tinggal cari dia di live. Alamat rumah yang dia di mana. Dia masuk ke podcast si Deddy Koboxer, gampang dicari. Kecuali dia kabur ke Rusia, ke Jepang, baru masalah. Dia bertanggung jawab, makanya dia setiap hari nge-live sampai subuh untuk bayar cicilan yang perlu dibayar. Pengusaha besar aja sekelas bak itu loh, Lumpur Lapindo bisa pilot. Memang kami artis gak bisa pilot, cuma lo doang yang sok suci. Kenapa bisa dilelang? Artinya bermasalah. Weh, ekonomi naik turun. Memang sulit, cuman lo doang. Kami juga semua sulit. Naik turun. Gue juga ada naik ada turunnya, apalagi sekarang krisis. Gak segampang itu say nuntut-nuntut. Kenapa sih ada pinjol? Ya kenapa lo tinggal di situ? Memang gak punya duit untuk sewa kos-kosan di Tanah Abang. Sampai ngotot harus ngetam di situ. Bilang aja lo menikmati rumah itu. Bilang aja lo enjoy rumah besar, bisa pansos, bisa dapat endorse karena rumah besar itu. Kalau lo tinggal di kos-kosan kan gak ada endorsan. Boro-boro si Papi Cerot itu Koko Mangga 2 mau ikutan sama lo nge-live. Pasti ilfil duluan brand-brand. Bilang aja lo gak sanggup say. Kalau lo sanggup, lo sewa penthouse di Pakubuwono. Katanya lo sejam lo bisa 2 miliar dapat dari live. Lo rugi 20 miliar gara-gara si onsen. Jadi aset lo 100 miliar dong. Masa nggak bisa beli rumah di Pakubuwono penthouse? Gue nggak suka kayak gini-gini ya. Pengecer bilang ini ada bukti bahwa mau dilelang. Terus kenapa nggak dosa kok? Dan itu kan bisa nanti restrukturisasi. Bagaimana nyicilnya? Apakah ditarik di bank? Ya sudah, nggak ada masalah. Nggak dosa kok. Barangnya masih ada. Rumahnya masih ada. Lo yang bego. Kalau lo tahu rumah bermasalah, ada utang, kenapa lo invest? Ya, aku kan dekorasi, bikin pembangunan. Botol dipelihara. Sekarang lo nyalain si onsen. Gak masalah say. Gak cuma dia yang punya masalah utang piutang. Kita semua punya. Karena kami manusia, bukan kalau ngehalu. Dikira duit itu datang dari bulu ketek lo atau jembut. Cari duit susah say. Bukankah kita mau nebeng laki artis. Ketika kita nebeng laki artis, udah kaya dibuang. Memang capek-capek dandan tetap aja mental Mangga 2 dipelihara.